Assalamualaikum sahabat Al-Farizi, insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan seorang pemuda lusuh. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa subscribe, like dan pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Pada suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekeliling beliau, para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami wahai Amirul Mukminin. Kisyoslah pembunuh ayah kami sebagai hukuman atas kejahatan pemuda ini." Umar pun segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," kata Umar. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan transaksi agar ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu kutinggalkan untaku. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah, segera kucabut pedangku dan kubunuh dia. Ternyata dia adalah ayah dari kedua pemuda ini." Pemuda yang ayahnya terbunuh pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya, kami bisa mendatangkan saksi untuk itu. Tegakkan hukuman Allah atasnya." Timpal pemuda lain, suasana pada saat itu pun ramai. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda soleh dan baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf kemarahan sesaat," kata Umar. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat, tebusan atas kematian ayah kalian." Lanjutnya, "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan rida jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar pun semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu?" kata kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Wahai pemuda lusuh, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Tidak ada wahai Amirul Mukminin, aku hidup hanya sebatang kara. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," jawab Umar kepada pemuda lusuh. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini, hanya Allah lah penjaminku wahai orang-orang beriman," katanya. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. Umar pun marah seraya berkata, "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah janganlah main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya wahai Umar, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman dengan tenang. Akhirnya dengan berat hati, Umar pun mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba, orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir, orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat pun kecewa karena si pemuda lusuh telah mengingkari janjinya. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak sedih, karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan.
Saat Algojo akan mengeksekusi Salman, tiba-tiba dari kejauhan ada sesosok lelaki berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu dia bangkit lagi. "Itukah dia?" teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkanlah aku, wahai Amirul Muminin," ujarnya dengan susah payah. "Aku tak mengira, kalau urusanku akan menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia pun sekarat di gurun, maka dengan terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana." Umar pun menenangkannya dan memberinya minum. "Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang?" tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi ksatria yang menepati janji," kata si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca, sambil menahan haru lalu ia bertanya kepada Salman. "Wahai Salman, mengapa engkau mau menjadi jaminan orang yang baru saja kau kenal?" Kemudian Salman Al-Farisi menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan bahwa di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Para sahabat yang menyaksikan mulai banyak yang menahan tangis karena kejadian itu. Tiba-tiba kedua pemuda yang menggugatnya pun berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang terkejut melihatnya. Umar pun meneteskan air matanya sambil bertanya padanya, "Mengapa kalian berdua memaafkannya, padahal pemuda ini telah membunuh ayah kalian?" Kemudian dua pemuda menjawab dengan tegar, "Agar jangan sampai dikatakan bahwa di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya." Pecahlah tangis bahagia dan sukacita oleh semua orang. Kisah ini disebut dalam kitab Ilamun Nas Bima Waka'al Lil Baramikah.